Damai sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan judul Mencari Damai Bukan Masalah. Di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Di dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan, "Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus." Berdasarkan firman Tuhan yang kita baca, yaitu carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, berarti firman Tuhan juga mendorong kita untuk berusaha mencari damai sejahtera. Karena kerajaan Allah adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sebenarnya apa yang menjadi penyebab tidak ada damai dalam kehidupan manusia? Bahkan seringkali orang percaya Tuhan juga kehilangan damai. Apa sebabnya? 1 Petrus 3 ayat 10 dan 11, "Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya." Yang pertama disebutkan adalah harus menjaga lidah. Dalam Amsal 21 ayat 23, "Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran." Orang yang terus-menerus mengeluarkan perkataan negatif, baik tentang dirinya sendiri maupun orang lain, berarti sedang ada masalah di dalam dirinya. Dan orang-orang yang seperti ini sulit menemukan damai. Mereka justru sedang mencari masalah. Yang kedua disebutkan adalah menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Yang jahat itu yang seperti apa? Masing-masing kita diberi Roh Tuhan. Ada hati kita yang berbicara setiap kita melakukan yang jahat. Cara gampangnya, jika apa yang Bapak, Ibu, Saudara lihat atau dengar dari orang lain, lalu kita berkata di dalam hati, atau bahkan kita ceritakan itu ke orang lain, mungkin ke suami, ke istri, anak, teman-teman, saudara, dan lain-lain. Misal kita berkata, "Lah kok jahat bener toh kata-katanya," atau "Hatinya itu loh kok jahat sekali bisa mikir seperti itu," atau "Aduh kelakuannya jahat banget loh," dan lain-lain. Apa saja yang menurut saudara hal itu tindakan jahat yang merugikan orang lain, maka jangan kita lakukan juga hal-hal demikian, karena bisa jadi tanpa sadar kita juga melakukan hal yang sama. Alkitab mengatakan seperti itu di Roma 2 ayat 1. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jauhilah yang jahat-jahat itu dan lakukan yang baik. Yesaya 48 ayat 18, "Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti." Jika kita ingin mengalami kembali kehidupan yang sejuk mengalir dalam diri kita seperti sungai yang tidak pernah kering, ayo kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Jaga baik-baik lidah kita, jauhi yang jahat dan lakukan yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Dalam tahun ini, tahun 2023, kita didorong untuk sepakat oleh Bapak Gembala.
Tahukah saudara bahwa sepakat itu sulit didapatkan jika damai tidak mengalir di dalam kehidupan pribadi jemaat Tuhan? Efesus 4 ayat 3, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Terjemahan lain Efesus 4 ayat 3, berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup dengan damai, supaya kesatuan yang diciptakan oleh roh Allah tetap terpelihara. Memelihara kesatuan roh yaitu tetap sepakat itu dijaga oleh damai sejahtera. Jika jemaat Tuhan semakin sepakat, maka akan melihat berkat-berkat Tuhan dicurahkan di tengah-tengah jemaat dan kehidupan pribadi kita masing-masing. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini. Kami mau belajar berjalan sesuai dengan tuntunan-Mu ya Tuhan, tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan kami, sehingga kami melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Sepanjang hari ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu segala aktivitas kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adalah satu, jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu.